Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sudah sangat semangat kan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menari, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan nanti. Nah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga, melindungi, Engkau sudah menyertai kami Bapa. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah Star Kids kami, tolong Engkau tuntun, sertai, biarlah ibadah kami bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Dan biarlah kami juga dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus besertaku, terbang, 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 terbang.
Sukacitaku kini penuh. Ya adik-adik, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Semuanya sikap sungguh-sungguh, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu, katakan, Ku yakin Tuhan Kau itu baik. hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh-sungguh lagi, sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi angkat tanganmu bagi Tuhan, sembah Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Ku
Amin. Terima kasih Tuhan. Halo adik-adik, bagaimana puji-pujian tadi? Pasti adik-adik diberkati kan? Kak Kesha percaya saat ini juga adik-adik pasti akan fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa dan semuanya kunci tangan, tutup mata dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Sehingga di hari ini kami boleh mendengarkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini Kak Kesha akan bercerita mengenai kisah seorang raja yang sangat memiliki hikmat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Namanya siapa? Namanya Raja Salomo. Dia merupakan raja yang dikenal sebagai raja yang memiliki hikmat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kali ini Kak Kesha akan memberikan video yang sangat menarik untuk adik-adik lihat dan di situ kita akan lihat bagaimana kisah kehidupan dari Raja Salomo. Raja Salomo yang bijaksana. Raja Salomo merupakan anak dari Raja Daud dan ibunya bernama Batsheba. Dia dikenal sebagai raja yang memiliki hikmat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia memiliki kekuasaan dan kekayaan yang melimpah. Sehingga Raja Salomo sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Dia membangun kekuasaan yang sangat kuat. Dia memiliki beribu-ribu pasukan yang sangat hebat. Sehingga dia sangat dipandang pada saat kekuasaannya ketika dia memerintah Israel. Raja Salomo merupakan raja yang hebat. Suatu ketika Tuhan berbicara kepada Raja Salomo ketika dia sedang tidur. Terbangunlah dia dan hendak mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tuhan berkata kepadanya, "Kamu merupakan raja yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Maka mintalah apa yang hendak kamu minta kepadaku, sebab aku akan memberikan kamu apa yang kamu akan minta." Maka Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kekuatan, tidak meminta kepintaran. Tetapi pada saat itu Raja Salomo hanya meminta hikmat daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kepada Salomo bukan hanya hikmat. Tuhan memberikan kepada Raja Salomo juga kekayaan dan kekuasaan. Sehingga dia memerintah Israel dengan sangat baik. Suatu ketika datanglah dua orang ibu kepada Raja Salomo untuk meminta tolong kepada Raja Salomo bahwa pada saat itu kedua ibu ini memiliki anak yang dilahirkan bersamaan pada saat itu. Tetapi anak yang satu sudah meninggal karena ibunya menimpa anak itu ketika dia sedang tidur. Maka tersisalah satu anak yang hidup. Karena kedua ibu ini tinggal bersamaan dalam satu rumah, maka ibu yang jahat itu mengambil bayi yang hidup dan diletakkannya bersama dengan dia, sedangkan bayi yang sudah mati diberikan kepada ibu yang sesungguhnya merupakan ibu dari anak itu. Maka Raja Salomo diberikan hikmat kepada Tuhan untuk memecahkan masalah pada saat itu. Disuruhnyalah ajudannya untuk mengambil pedang untuk membelah bayi itu. Maka diberikanlah bayi itu kepada ajudannya. Tetapi ibu yang sesungguhnya yang merupakan ibu dari anak itu, dia menangis.
dia katakan, tolong Tuhan, janganlah membelah anakku. Biarlah, berikanlah bayi itu kepada ibu yang satunya. Dengan hati yang sangat sedih, ibu ini merelakan anaknya diberikan kepada ibu yang satu. Tetapi ibu tiri itu malahan dia senang. Dia katakan, ya belahlah anak itu dan dibagikanlah kepada saya dan kepada dia. Maka di situ raja itu mengetahui siapakah ibu yang benar-benar merupakan ibu dari anak itu dan siapa yang bukan ibu dari anak itu. Di situ Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Raja Salomo sehingga bayi itu diberikannya kepada ibu yang sesungguhnya dan ibu yang jahat itu diadili oleh Raja Salomo. Ya adik-adik, bagaimana videonya tadi? Pasti semua perhatikan kan video yang telah diputar tadi? Di situ adik-adik bisa lihat bagaimana Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Raja Salomo. Hikmat yang tidak pernah dimiliki oleh raja-raja yang sebelumnya adik-adik. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa sehingga Raja Salomo bisa mengambil keputusan yang benar ketika ada dua orang ibu yang datang kepada Raja Salomo. Apa sih hikmat itu? Pasti di sini belum tahu kan apa itu hikmat? Mungkin ada yang menjawab, oh hikmat itu kepintaran. Boleh juga sih, tetapi hikmat dan kepintaran itu ada perbedaannya adik-adik. Kak Kesha akan memberikan satu ilustrasi untuk adik-adik. Ini merupakan sepotong kue. Pasti untuk membuatnya kita membutuhkan kepintaran. Karena kita harus tahu apa sih resep dari kue ini. Mungkin kita harus tambahkan gula, tambahkan tepung, tambahkan berbagai bahan-bahan lainnya untuk diaduk sehingga menjadi suatu adonan dan menghasilkan kue yang sangat enak. Itu merupakan kepintaran dari ketika kita membuat suatu kue. Tetapi kalau hikmat itu adik-adik, ketika kita melihat kue itu, kita pasti akan berpikir, kita bisa makan kue ini atau tidak ya? Apakah kue ini memiliki kandungan gula yang sangat tinggi? Atau mungkin kalau kita kebanyakan makan kue, kita nantinya akan jadi gemuk. Atau kita akan mendapatkan sakit karena setiap harinya kita makan kue, sehingga tidak sehat lagi dalam tubuh kita. Seperti itu adik-adik, ketika kita memiliki hikmat, kita pasti tahu keputusan yang akan kita ambil. Apakah kita akan makan kue itu setiap hari atau tidak. Bisa sih makan kuenya tetapi jangan setiap hari kalau kita memiliki hikmat. Sehingga kita bisa tahu mana yang benar harus kita lakukan atau tidak. Di dalam kitab Amsal katakan bahwa permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kalau adik-adik memiliki hikmat di hadapan Tuhan, tentunya adik-adik akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan kunci dari segala sesuatu yang kita kerjakan adik-adik. Maupun kita sedang di sekolah, maupun kita ada di rumah, kita harus memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita merupakan orang-orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Seperti itu adik-adik. Kak Kesha percaya di hari ini kita semua yang mengikuti ibadah online, kita merupakan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diberikan hikmat dari Tuhan untuk kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan mana yang benar, mana yang salah. Kak Kesha tidak perlu lagi untuk menguraikan di sini apa yang salah, apa yang benar. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta hikmat kepada Tuhan seperti Raja Salomo tadi, Tuhan katakan kepada dia, apa yang hendak kamu minta? Yang Raja Salomo minta hanya apa adik-adik? Hanyalah hikmat. Tetapi Tuhan masih memberikan bonus lagi kepada Raja Salomo. Bukan hanya hikmat yang diberikan, tetapi kekayaan, bahkan kekuasaan. Sehingga dia menjadi raja yang sangat hebat pada saat itu. Ya adik-adik, sampai di sini semua sudah paham kan bagaimana cerita firman Tuhan tadi?
pasti semua adik-adik yang ada di rumah bisa tahu apa itu hikmat. Dan hikmat itu hanya bisa kita dapat ketika kita minta kepada Tuhan. Kak Kesha percaya adik-adik juga akan diberikan hikmat yang luar biasa dari Tuhan untuk adik-adik. Dan saat ini Kak Kesha akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik yang Kak Kesha ambil dalam kitab Amsal. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Oke, bisa dilihat kan di bawah sini. Nanti adik-adik bisa menghafal dan kirimkan kepada kakak-kakak Star Kids yang ada. Oke kids, sampai berjumpa lagi. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Semua kunci tangan, tutup mata, dan kita akan memuji Tuhan, menyembah You Tuhan. molded every mountain, you poured out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me. Maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. Amin. Terima kasih Tuhan. You molded every mountain, you poured out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me. Maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. Semua kunci tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami juga akan diberikan hikmat yang luar biasa seperti hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Kak Kesha juga berdoa untuk seluruh adik-adik Star Kids yang ada di rumah yang sementara ibadah secara online. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan dalam aktivitas mereka sehari-hari, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Terlebih mereka boleh menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati juga seluruh kakak-kakak Star Kids yang ada dimanapun mereka berada. Engkau menjaga, melindungi mereka sehingga mereka juga aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tak henti-hentinya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang terus memulihkan keadaan Indonesia di tengah wabah COVID-19. Kami percaya pertolongan Tuhan masih berlaku bagi Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati setiap pemerintahan kami, apapun yang mereka kerjakan juga, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa sehingga mereka boleh melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, pertemukan lagi kami kembali minggu depan dengan kesehatan dan kekuatan sehingga kami juga boleh menyaksikan, boleh mengikuti ibadah ini walaupun secara online, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini dan kami tutup ibadah kami di siang hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
kamu.